Rumah tangga yang baik itu teman-teman, atau cinta yang baik itu bukan cinta yang saing, tapi yang saling. Bukan yang menuntut, tapi yang menuntun. Cinta terbaik bukan dia yang siap menunggumu saat di puncak, tapi cinta terbaik adalah dia yang siap menemanimu saat mendaki. Catat, hari Kamis statusnya itu. Dan jangan diulangi dari pohodai akhirman gitu ya. Jadi cari kebersamaan itu teman-teman sekalian. Dan itu hanya akan bisa didapatkan dengan jalan apa? Jalan iman, jalan ilmu. Soleh. Carilah laki-laki yang soleh. Maka laki-laki yang soleh tidak akan menjerumuskanmu pada perkara yang salah. Kalau dia sudah tahu bahwa titik akhir dari sebuah cinta itu adalah pernikahan, maka dia akan menyegerakan pernikahan itu. Maka teman-teman sekalian, jangan tertipu dengan rasa cinta sebelum menikah. Karena sebelum menikah semuanya adalah hal-hal yang boleh jadi yang dikedepankan adalah kebaikan-kebaikannya saja. Cinta itu akan terasa benar adanya setelah kita menjalani yang namanya pernikahan. An-nikahu miftahur rizki. Nikah itu kuncinya rezeki. Teman-teman ngerasa, Hilman, aku teh udah suka sih sama seseorang. Cuman masalahnya aku suka, dia gak suka, Hilman. Kumaha caranya kira-kira? Kita suka, dia gak suka, gimana caranya? Hah? Seseorang akan berusaha sekuat tenaga untuk bisa meraih cinta dari orang yang dicintainya. Maka kalau teman-teman mencintainya, usahakan perasaan cinta itu. Jangan mundur di tengah jalan. Aku mah udahlah, udah pasti ditolak. Kumaha gitu, geus pasti we gitu. Terus kumaha, tong diteruskeun atuh ari geus pasti mah. Tapi kan gak ada yang pasti sebelum kita mencoba. Jangan menyerah sebelum kita melangkah. Karena menyerah sebelum melangkah namanya kalah. Lebih baik kita kalah beneran setelah bertanding daripada kalah sebelum melangkah. Teman-teman gak usah takut. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih. Sesungguhnya ada Allah bersama dengan kita. Perjuangkan siapapun yang ingin kita cintai itu. Tapi ingat, teman-teman jangan mencintai seseorang yang perasaan cinta itu membuat kita melabuhkan sepenuhnya cinta kepada seseorang itu. Maka disebutkan ada nasihat dari Imam Ali bin Abi Thalib ya. Cintailah orang yang kamu cintai sewajarnya. Karena boleh jadi nanti engkau membencinya atau menjadi musuh yang engkau benci. Bencilah seseorang itu biasa saja. Karena boleh jadi nanti engkau malah mencintainya. Malah menjadi orang yang paling kamu cintai. Jadi gimana Hilman? Kalau kita punya perasaan cinta, hadirkan cinta itu dengan kebaikan-kebaikan. Maka ada satu doa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Ini hadis riwayat Ahmad. Ini doanya Nabi Daud sebenarnya. Tapi kemudian disebutkan dalam hadis itu. Doa agar kita mendapatkan cinta terbaik. Gitu. Apa doanya? Ya Allah, aku berharap anugerah cintamu. Ya Allah, aku berharap anugerah cintamu. Dan cinta orang-orang yang mencintaimu. Dan amalan yang membuat aku dekat dengan cintamu. Dan aku berharap tidak ada yang aku cintai kecuali cintamu kepadaku. Jadi minta doanya apa? Ya Allah, berikan kepadaku cinta apa? Cinta kepadamu. Jadi kita cari keadaan yang membuatnya bisa makin cinta ke Allah. Setelah itu apa? Cinta dari orang yang mencintaimu. Maka ada satu nasihat dari almarhum ya, Murabi Ustadz Arifin Ilham. Nasihatnya bagus sekali. Jangan pernah mengajari istrimu untuk mencintaimu. Tapi ajarilah istrimu untuk mencintai Allah. Karena saat dia mencintai Allah, maka dia tidak akan pernah menyakitimu. Ajarkan keluarga kita mencintai Allah, mencintai Rasulnya, mencintai syariat Allah, agama ini. Maka apapun yang terjadi nanti akan menjadikan kita lebih cinta dalam keluarga kita. Maka perhatikan ya teman-teman sekalian. Ayat surat Ar-Rum ayat 21 yang sering dijadikan ayat dalam pernikahan itu ya. Diawali dengan kalimat apa? Wa min ayatihi kan. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Apa maknanya? Dan di antara tanda-tanda yang bisa mendekatkanmu dengan Allah.
Ini poinnya nih, ini poinnya. Kalau teman-teman ingin mendapatkan rumah tangga, rasa cinta yang nanti kesananya ajwajan litaskunu ilaiha sakinah. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Mawaddah rahmah. Jadi kalau kita pengen punya cinta yang sakinah, mawaddah wa rahmah, maka jalan utama yang harus teman-teman tempuh wa min ayatihi. Gimana caranya saat kita bersama dengan orang yang kita cintai, membuat kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya punten ya, Ahilman seringkali bilang, kalau ada di antara teman-teman, dulu sebelum menikah, rajin ta'lim, rajin kajian, rajin ngaji. Tapi saat setelah menikah, gak pernah ngaji lagi. Coba dievaluasi. Berarti ada sesuatu yang dulu kita lakukan baik, tapi kenapa gak dilakukan lagi sekarang? Justru setelah menikah harus makin rajin ngajinya. Setelah rumah tangga harus makin sering ta'limnya. Kenapa? Karena ujiannya makin banyak. Betul apa enggak? Cek saha. Mus nikah kamu belum kan? Katanya cenah Ahilman. Benar. Nikah itu sekolah yang paling lama. Kalau sekolah yang paling lama berarti tempat belajar yang paling lama. Kalau belajarnya lama berarti ujiannya juga banyak. Betul enggak? Wajar enggak rumah tangga itu ada masalah? Wajar. Dua orang yang beda kepala, beda pemikiran, beda latar belakang, disatukan di tempat yang sama. Memungkinkan ada masalah. Tapi rumah tangga sakinah itu bukan yang tidak ada masalah. Tapi rumah tangga sakinah itu adalah mereka yang saat ada masalah membuat dia makin dewasa untuk bisa makin dekat dengan Allah Subhanahu.